cek sound dulu. Jekis? Yes. Yes, yes. Nah, ayo sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu buat Tuhan. Selamat pagi Bapak. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terimalah kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sekali lagi Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Tuhan masih pertemukan kami Tuhan hari ini, hari Minggu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama teman-teman kami. Walau kami tidak dapat berkumpul Tuhan di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Ya adik-adik, kita mulai memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Nah, kita mau angkat pujian buat Tuhan di dalam dunia. Semuanya buat gerakannya ya. Yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, berat dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka. Jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit dalam surga. Jiwa berglori, haleluya. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka. Jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit dalam surga. Jiwa berglori, haleluya. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Yuk kita mau lanjut memuji Tuhan. Tapi kakak mau cek sound dulu nih. Masih ingat nggak tepuk 1, 2, 3? Kita coba yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba sekali lagi kita
kita praktekin sama yang di sebelahnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kakak yakin udah semangat lagi. Yuk kita mau lanjut memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Coba loncat. 1, 2, 3, loncat. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah selesai menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Sambil loncat kita bilang hore. 1, 2, 3, hore. Nah, yuk kita mau angkat sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sambil lipat tangan ya. Dan di mana
memuji, memuliakan namamu. Kami telah bernyanyi Tuhan, melompat untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang taat, dengar-dengaran yang baik Tuhan, agar kami bisa mengerti maksud firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus, anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Kita sambut Kaimen. Halo adik-adik, pagi hari ini, hari Minggu, kita sama-sama kembali beribadah pagi ya. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang anak Bapak Yakub. Coba siapa yang tahu Bapak Yakub punya anak berapa? 13. Saya mau cerita salah satu dari anak Bapak Yakub, itu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Pokoknya Yusuf ini sayang apa yang dia mau diberikan. Pokoknya ini anak Yusuf ini adalah anak yang di nomor satukan oleh Bapak Yakub. Nah, dengan perilaku Bapak Yakub kepada Yusuf begitu istimewa, kakak-kakaknya ini sangat membenci Yusuf. Bahkan mereka iri banget sama Yusuf. Pada suatu hari, Bapak Yakub membuat jubah yang sangat indah, jubah yang sangat bagus. Ketika kakak-kakaknya melihat jubah yang sudah dibuat oleh Bapak Yakub, mereka membawa Yusuf lalu melemparkan Yusuf ke dalam lubang sumur. Lalu dibawa jubahnya. Mereka sangat iri kepada Yusuf. Dan setelah mereka membuangnya ke dalam lubang sumur, lalu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Ternyata mereka menjual Yusuf ke tangan orang Mesir. Ternyata mereka melakukan seperti itu. Setelah mereka menjual Yusuf ke orang Mesir, lalu dia jadi budak Potifar. Ketika dia menjadi budak Potifar, dia disenangi oleh Potifar, tapi nggak sampai di situ aja. Ternyata ada juga yang masih sirik sama Yusuf, yaitu istrinya. Nah, istrinya ini sangat suka sama Yusuf. Istrinya ini ingin memiliki Yusuf. Ketika Yusuf tidak mau bersama dengan istri Potifar ini memfitnah Yusuf dengan kabar yang tidak baik. Nah, ketika itu istri Potifar memberitahu kepada Potifar kalau Yusuf sudah berbuat yang tidak kepada dirinya. Lalu Yusuf dibawa ke penjara. Di situ Yusuf dia nggak marah. Yusuf nggak marah-marah sama Tuhan, dia nggak bertanya sama Tuhan, tapi dia tetap bersyukur sama Tuhan dengan semua keadaan yang dia hadapi saat itu. Nah, ketika dia di dalam penjara, dia ini bisa menafsirkan mimpi. Nah, lalu dia dapat menafsirkan mimpi sang raja Fir'aun. Nah, ketika Raja Fir'aun yang bermimpi, dalam mimpinya ini Raja Fir'aun sedang berada di pinggir sungai. Dia melihat ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus kering. Dan ada lagi 7 bulir padi dan 7 bulir padi yang sangat kering. Nah, lalu di situ Raja Firaun dia tidak bisa menafsirkan mimpinya sendiri, dia bingung dengan mimpinya sendiri. Lalu Yusuf menafsirkan mimpinya. Ketika Firaun sudah menafsirkan mimpinya dari Yusuf, lalu Firaun pun mengangkat Yusuf menjadi
menjadi seorang gubernur. Gimana, hebat nggak? Ya. Nah, Yusuf menjadi seorang gubernur, lalu dia dipakai oleh Raja Fir'aun, jadi menjadi orang kepercayaannya Raja Fir'aun. Setelah itu terjadilah kelaparan di negeri itu. Dan setelah terjadi kelaparan, ternyata saudara-saudaranya Fir'aun, saudara-saudaranya Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli gandum di sana. Setelah mereka ke sana, Yusuf melihat saudara-saudaranya itu, melihat kakak-kakaknya di sana. Ketika mereka datang ke sana, Yusuf berkata kepada saudaranya, "Kamu ini adalah seorang pengintai. Kamu kayaknya mata-mata di sini." Setelah itu, tidak, kata kakaknya. "Tidak, kami bukan pengintai, kami bukan mata-mata di sini. Kami di sini hanya ingin membeli gandum karena kami membutuhkannya untuk di kampung kami, untuk di negara kami." Ketika itu, Yusuf berkata, "Yaudah, kalau memang seperti itu, aku akan tahan adik-adik. Aku akan tahan salah satu dari kalian." Yusuf menahan Simeon. Ketika mereka membiarkan Simeon itu di sana, mereka kembali lagi ke rumah bapaknya. Ketika Bapak Yakub melihat bahwa Simeon tidak ada, Bapak Yakub ini sedih. Kenapa anaknya tidak ada lagi? Dia setelah kehilangan itu, masa dia harus kehilangan lagi anaknya? Nah, ketika Yehuda pun berbicara kepada Bapak Yakub untuk menjelaskan semuanya, kalau kami harus membawa Benyamin ke sana. Sebelumnya Bapak Yakub ini tidak mengizinkan karena dia tidak mau untuk kehilangan lagi anaknya. Setelah pada saat itu kelaparan lagi melanda lagi di negeri itu dan mereka pun kekurangan bahan makanan, dan Bapak Yakub pun meminta anak-anaknya untuk kembali ke sana, dan anak-anaknya berkata lagi kepada Bapak Yakub untuk meminta izin bagaimana Benyamin bisa ikut dengan mereka ke tanah Mesir. Dengan berat hati Bapak Yakub mengizinkan mereka membawa Benyamin ke sana, dan ketika mereka sudah sampai di tanah Mesir, Yusuf sudah melihat kakak-kakaknya beserta dengan Benyamin. Dia merasa senang, dia terharu, dia bisa kembali melihat adiknya. Nah, setelah itu Yusuf memberi perintah kepada kepala rumah itu untuk menaruh gandum ke dalam karung di sana. Nah, kata Yusuf kepada kepala rumah itu, "Taruhlah gandum itu ke dalam karung, dan salah satu karung itu kau simpan piala di situ." Nah, ketika semuanya sudah selesai, ketika mereka sudah mendapat karung-karung mereka, lalu itu ingin melihat kembali bagaimana kakak-kakaknya ini sudah berubah atau belum, apakah mereka masih tetap sama kayak dulu. Nah, Yusuf melihat kembali karung-karung mereka, dan didapatnya di dalam karung Benyamin ada sebuah piala yang punya Yusuf. Ketika itu Yehuda pun membela adiknya, "Janganlah kamu membawa adikku ini, karena nanti bapak kami akan merasa sedih, dia akan merasa kehilangan karena anak kesayangannya itu sudah tiada." Nah, setelah itu ternyuhlah hatinya Yusuf, dan Yusuf pun memeluk mereka, memeluk kakak-kakaknya, menangis. Mereka Yusuf bercerita, "Kalau aku ini ada Yusuf yang kalian sudah buang. Aku ini adalah adik kalian." Situ kakak-kakaknya semuanya senang. Setelah Yusuf berkata seperti itu, terdengarlah oleh Raja Fir'aun. Lalu Raja Fir'aun pun menyuruh saudara-saudara membawa gandum untuk membawa semua bahan makanan ke negeri tempat tinggal mereka. Dan mereka pun akan membawa Bapak Yakub untuk bertemu dengan Yusuf, dan mereka juga akan tinggal kembali di Mesir. Nah, bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa pada Yusuf. Yusuf begitu mengasihi saudaranya, meskipun mungkin waktu dulu Yusuf
aniaya sama kakak-kakaknya, Yusuf dibuang, Yusuf dijual, tapi Yusuf mengasihi kakak-kakaknya. Yusuf sangat sayang kepada kakak-kakaknya, terlebih kepada adiknya juga. Tadi kita mau belajar lebih lagi seperti Yusuf ya, saling mengasihi dimanapun kita berada. Nah, sampai hari ini firman dari Kak Ine, sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Bagaimana Kau mengajarkan kami Tuhan seperti Yusuf yang mengasihi Tuhan saudara-saudaranya Tuhan. Ajarlah kami semua juga saling mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kami kekuatan, biarkan terus Tuhan berikan kami kesehatan lebih lagi. Terima kasih, kami ucap syukur dan juga Tuhan orang tua kami, berkati juga semua keluarga kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini Kolose 3 ayat 13. Happy dan Holy bagian B ya. Kakak tunggu. Nah, ini dia hasil hasta karya anak-anak Joy Kids minggu kemarin. Wah, keren-keren ya. Kakak tunggu loh minggu depan dikirim lagi ya fotonya. Kalau ini ayat hafalan. Anak-anak kelas kecil juga pada hafal ayat hafalan. Keren banget. 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Telah hilang. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Menjadi hidup kembali. Ia telah maka hilang mulailah didapat Lukas 15 ayat 24. Anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, kakak mulailah foto dan ayat mereka hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa ya, kirimnya bagus. Buru-buru nilai loh. Nanti hadiah Natal kalian spesial deh. Jangan lupa dikirim ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat hasta karya berbentuk hati. Nah, hati ini bisa dibuka loh adik-adik. Nah, seperti ini. Kasih yang memaafkan. Baiklah, kita akan membuatnya. Bahan yang dipergunakan gunting, kertas berwarna, lem, dan spidol. Pertama kita membuat gambar hati. Caranya kita lipat kertas ini menjadi dua. Kemudian adik-adik bisa menggambar setengah dari hati. Seperti ini ya. Baru adik-adik mengguntingnya. Kita buka. Ini sudah membentuk hati. Setelah berbentuk hati seperti ini, kita mulai dan kita tempelkan di kertas yang berwarna berbeda. Kemudian kita akan gunting
di luar lambang hati yang tadi ya. Jadi kita kasih jarak biar terlihat menjadi dua warna. Jadi seperti ini. Kemudian kita ambil kertas berwarna putih. Kalau misalnya adik-adik tidak punya warna putih, nggak apa-apa, kita ambil bagian yang putihnya ya. Kita mau lipat. Kemudian kita gunting. Kita memerlukan kertas yang agak panjang. Kalau adik-adik tidak memiliki kertas yang panjang, kita bisa sambung kertasnya. Kita lem, kita sambung kertasnya. Kemudian kita lipat. Temukan seperti ini. Di sisi sehingga menjadi dan bisa dibuka seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa bagian adik-adik ya. Kalau adik kesulitan melipatnya, adik-adik bisa minta bantuan ke mama. Nah, kemudian yang berbentuk hati tadi kita gunting menjadi dua bagian seperti ini. Lalu adik-adik lem kertas yang tadi bagian atasnya ya. Dan tempelkan hati tadi seperti gambar hati tadi seperti ini ya. Satu bagian dan satu bagian lagi. Usahakan kita mengelemnya dengan rapih biar kelihatan bagus. Nah, dan kita bisa membukanya seperti ini ya. Setelah itu kita bisa membukanya seperti ini ya. Setelah itu kita bisa menuliskan kata-kata di sini. Memaafkan. Dan bagian depannya kasih. Nah, seperti ini ya, dikasih. Dan kita buka pesan terselubungnya, memaafkan. Kasih, memaafkan. Kasih, memaafkan. Kita bisa bikin seperti ini. Bisa menggunakan kertas yang berbeda ya. Warnanya terserah adik-adik. Selamat mencoba. Gimana adik-adik? Sudah memuji Tuhan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Bahagia nggak? Senang nggak? Gimana? Hebat-hebat ya anak Joy Kids GPDI Sumedang. Nah, pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi
minggu depan. Gimana coba kakak mau tahu dulu komentar adik-adik melihat tadi teman-temannya hasil karyanya, ayat hafalannya, pinter-pinter kan? Nah, kalau adik-adik nanti minggu berikutnya boleh kirim hasil karya dan juga ayat hafalannya biar nanti kita post juga di video berikutnya. Oke, nanti harus hafalin ayat hafalannya ya. Kita ketemu sampai minggu depan lagi. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.